akan membahas tentang aset tak berwujud. Kita selalu apa itu aktiva tidak berwujud adalah suatu aktiva yang tidak terlihat wujudnya namun memiliki nilai perusahaan dan umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Keberadaan aktiva tersebut sangat berpengaruh dalam bisnis terutama untuk jangka panjang. Nah, jenis-jenis aktiva tak berwujud yang pertama adalah hak cipta. Menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya bisa buku, lagu, dan lain-lain. Yang kedua ada hak paten. Hak paten adalah hak istimewa yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk memproduksi, menjual, dan mengawasi penemuan dalam jangka waktu tertentu. Contohnya itu vaksin AstraZeneca yang diciptakan oleh Sarah Gilbert. Penemuan ini sudah dipatenkan, tetapi ia melepaskan patennya karena biar bisa didapatkan oleh masyarakat dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga ada merek dagang. Merek dagang atau nama dagang adalah kata rangkaian kata, logo atau simbol yang membedakan atau memberi identitas suatu perusahaan tertentu atau produk tertentu. Misalnya di sini ada teh botol, Indomie, Kenso, dan lainnya. Yang keempat ada franchise dan lisensi. Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, pengertian franchise atau waralaba adalah metode mendistribusikan produk atau layanan yang melibatkan franchisor sebagai pemilik merek dagang atau nama dagang dalam sistem bisnis. Contohnya Indomaret, Alfamart, Geprek Bensu, dan yang sering kita lihat itu Mixu. Yang kelima ada hak sewa. Adalah hak yang diperoleh atas suatu sewa aktiva tertentu yang biasanya menggunakan kurun waktu tertentu yang disahkan oleh pejabat pembuat akta, misalnya sewa tempat usaha, sewa gedung, sewa mesin. Dan yang terakhir ada goodwill. Goodwill adalah semua kelebihan yang terdapat dalam suatu usaha seperti letak perusahaan yang strategis, nama yang terkenal, pimpinan yang ahli, hubungan yang baik dengan pelanggan dan karyawan, efisiensi perusahaan, dan lainnya. Selanjutnya, penyusutan akan dibahas oleh Puspa. Selanjutnya yaitu penyusutan. Kami mengambil definisi penyusutan dari Harry, yaitu penyusutan adalah alokasi secara periodik dan sistematis dari harga perolehan aset selama periode-periode berbeda yang memperoleh manfaat dari penggunaan aset bersangkutan. Dasar penyusutan. Dasar penyusutan ini antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak yaitu sama. Dasar penyusutan antara standar akuntansi keuangan yaitu harga perolehan aktiva tetap. Menurut pasal 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, harga dapat disusutkan. Dasar penyusutan adalah harga perolehan, yaitu pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan atau perbaikan dari perubahan harta tak berwujud kecuali tanah, yang dimana dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan dan menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Harta yang dapat disusutkan. Tentu tidak semua harta yang dapat disusutkan. Berdasarkan ketentuan standar akuntansi keuangan, harta yang dapat disusutkan itu apabila memenuhi kriteria yang pertama, diharapkan untuk digunakan selama lebih dari 1 periode akuntansi. Yang kedua, memiliki suatu masa manfaat yang terbatas. Lalu, menurut pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008,
Harta yang dapat disusahkan itu adalah harta yang berwujud yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan untuk memperoleh penghasilan. Yang kedua, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Selanjutnya yaitu amortisasi. Penyusutan dan amortisasi itu tidak berbeda. Dari kedua istilah itu menggambarkan pembebanan biaya karena penurunan kegunaan atau manfaat secara berkala dari suatu harta tetap. Ciri-ciri harta tak berwujud yang dapat diamortisasi berdasarkan Undang-Undang Pajak yang diatur pada pasal 11A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang pertama adalah harta tak berwujud yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan yang gunanya untuk menagih, mendapatkan dan memelihara penghasilan. Selanjutnya ciri-cirinya yang kedua adalah mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Lalu harta tak berwujud dicatat sebesar harga perolehan pada tanggal diperoleh. Lalu ciri-cirinya selanjutnya adalah harga perolehan harta tak berwujud sama dengan jumlah yang dibayarkan atau nilai wajar dari harta yang diperoleh. Terakhir ciri-cirinya adalah metode amortisasi yang digunakan adalah garis lurus. Kecuali kalau ada yang lebih sesuai bisa gunakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang depresi. Depresi berasal dari kata depression yang berarti penipisan atau pengurangan. Menurut KBBI, depresi adalah kerugian akibat hilangnya atau berkurangnya nilai barang modal. Metode perhitungan penyusunan nilai aset atas aset tetap aktiva tetap berwujud atau tidak berwujud. Tujuan depresi adalah yang pertama untuk mengetahui sisa stok sumber daya setelah dimanfaatkan atau tidak atau akibat kerusakan. Yang kedua adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Yang ketiga adalah sebagai bahan perencanaan pembangunan masa yang akan datang. Yang keempat untuk mencegah dan mengurangi kelangkaan terhadap sumber daya. Berikut ini adalah contoh perhitungan depresi, yaitu adalah ada sebidang tanah yang terdapat kandungan tambang dibeli seharga 20 juta. Taksiran isinya sebesar 1.500 per ton. Tanah tersebut setelah dieksploitasi nilainya ditaksir menjadi 2 juta. Depresi per ton dihitung dari harga beli dikurang dengan harga taksiran akhir lalu dibagi isi dari tanah tersebut, maka dapat 120 rupiah per ton. Habis itu jika pada tahun pertama lahan tersebut dieksploitasi sebanyak 40.000 ton, maka total depresi pada tahun tersebut adalah 40.000 ton tersebut dikali dengan jumlah depresi yang di awal menjadi 4.800.000. Yang keempat ada aset digital. Pengertian aset digital adalah segala sesuatu yang ada dalam data biner yang berdiri sendiri. Data diidentifikasi secara unik dan memiliki nilai atau kemampuan untuk digunakan. Lantas bagaimana Bitcoin dan cryptocurrency lainnya dapat disebut sebagai aset digital? Jenis-jenis yang pertama cryptocurrency, yaitu memanfaatkan fondasi untuk menyimpan nilai, menyediakan sarana pertukaran, dan berfungsi sebagai unit akun. Kripto sering disebut sebagai uang digital sehingga dapat dibeli, dijual, dan ditukar di bursa. Kalau yang kedua ada NFT, yaitu digital lainnya yang banyak dipilih investor saat ini adalah NFT atau sedang populer dimanfaatkan untuk hal-hal seperti karya seni dan rekaman media sebagai cara bagi pengguna untuk memiliki aset unik. Yang ketiga ada aset backed tokens. Jenis digital aset selanjutnya yaitu
Aset bucket tokens ini merupakan media perdagangan aset tradisional, aset fisik seperti emas dan minyak. Di antara pengguna di blockchain, tokenisasi aset ini dapat membantu masalah likuiditas aset dan membuatnya lebih tersedia untuk investor dan pengguna yang lebih luas. Yang keempat yaitu tokenized commercial real estate. Mirip dengan aset bucket tokens, tokenized commercial juga dapat dijadikan token sebagai aset digital. Proses tokenisasi real estate seperti ini dapat membuka peluang kepemilikan bagi lebih banyak investor melalui peningkatan likuiditas, transparansi yang lebih besar untuk bukti kepemilikan, dan penyederhanaan transaksi. Oke, selanjutnya ada impairment. Impairment adalah istilah menyebutkan perbandingan antara nilai peroleh aset masa lalu dan nilai pasar di masa kini. Jika aset dinilai mengalami penurunan, maka akan muncul istilah impairment aset. Impairment aset sendiri bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah perubahan material, perubahan harga aset, kerusakan fisik, dan pelepasan aset sebelum tanggal perkiraan. Oke, berikut cara menghitung impairment. Misalnya ada impairment dalam suatu perusahaan dibutuhkan berbagai informasi, yaitu pertama berdasarkan per tahun. Yang dapat kita lihat pada rumus yaitu nilai perolehan aset dibagi usia aset. Yang kedua dapat kita lihat dari nilai sisa buku yang diperoleh oleh rumus nilai perolehan aset dikurang durasi depresiasi dikali nilai perolehan aset. Oke. Kesimpulannya adalah aset tak berwujud adalah hak istimewa dan keuntungan kompetitif yang timbul dari pemilikan suatu aset yang berumur panjang yang tidak memiliki wujud fisik tertentu. Bukti pemilikan aset tak berwujud bisa berupa kontrak, lisensi, atau dokumen lainnya. Aset tidak berwujud mungkin timbul dari yang pertama pemerintahan, yang kedua perusahaan lain, yang ketiga adalah penjualan tertentu. Sekian dari kelompok kami. Apabila ingin bertanya, silahkan bertanya. Oh iya. Silakan. Oke, silakan berikan pertanyaan. Lewat WA aja pertanyaannya kalau gitu, biar nggak payah catat mereka. Siapa dulu dari kelompok 1 yang mau nanya? Angkat tangan dulu. Oke, catat ya namanya. Ketik aja nggak apa-apa. Ketik nama dan dari kelompok mana ya. Dan kelompok 2 ya, ada yang mau nanya? Silakan kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Udah ada orang-orangnya? Oke, Henry sudah ada pertanyaan. Oke. Kalau bisa langsung jawab nggak apa-apa. Yuk kelompok yang lain silakan. Apakah boleh memproduksi dan menjual produk yang telah dipatenkan pihak lain akan tetapi masa patennya sudah habis? Ada dari Nova tuh ya.
Cara mengukur dan menilai dan mengukur aset tetap tidak berwujud. Kelompok 3 dan kelompok 4. Kita sini cuma 5 kelompok ya. Iya Pak. Berarti habis nih saya yang ceramah. Iya Pak. Nggak ada orang lain. Habis itu kisi-kisi UTS ya. Atau langsung soal UTS aja sah. Nggak boleh. Dapat tinggal kumpul. UTS Bapak ABC atau S ya Pak? Nanti kita pikirkan. Ya elah. Saya dosen seperti itu. Mengapa terjadi penurunan nilai? Sebenarnya pertanyaan Nadia itu harus dikonfirmasi lebih jelas. Aset tetap itu terbagi dua. Satu dia berwujud dan dia satu lagi tidak berwujud. Nah ini kan aset tetap dan aset tidak berwujud itu berbeda ya. Jadi aset tetapnya yang berwujud dan aset tetap yang tidak berwujud jadinya kalau pertanyaannya seperti ini. Gitu ya Nadia? Iya, aset tetap yang berwujud yang dan tidak berwujud. Enggak, yang tadi. Jawabannya sama sih itu. Jadi jawab sekaligus dua itu. Sama. Berdasarkan kualitas yang tidak terwujud metode penyimpanan nafas. Naftali amortisasi aktiva tidak berwujud. Metode yang digunakan. Oke. Udah baca? Iya boleh. Cepat. Udah. Kau udah jawab. Ini itu katanya sini nanya. Iya nanya. Oke, Nadia. Jelaskan cerita aset ini yang tidak berwujud kan? Iya. Dua-duanya. Kenapa timbul aset? Ya. Coba misalnya punya Henry. Dia bilang nanti kalau ada yang dapat pun aku akan ya kan? Rasa makan rasa bisa juga apa yang digunakan. Coba kita tanya, pegang lah. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Henry. Pertanyaannya yaitu, apakah diperbolehkan memproduksi dan menjual suatu produk yang telah dipatenkan pihak lain
Akan tetapi masa panennya sudah habis. Masa paten. Patennya sudah panen. Dikiranya bertahanan. Jika masa perlindungan hak paten telah berakhir, maka suatu investasi akan menjadi public domain atau milik umum, sehingga pihak lain dapat memproduksi dan menjualnya secara bebas. Seperti apakah yang kayak gitu yang public domain? Public domain kan? Iya. Enggak. Produk apa itu? Yang termasuk itu public domain. Public domain. Milik umum. Iya. Apa itu milik umum? Ada perusahaan barangnya belum. Boleh jawab pertanyaan yang lain dulu? Coba punya si Rosali. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Naftali. Pada saat melakukan amortisasi aktiva tidak berwujud, metode apa yang digunakan? Yang digunakan adalah metode garis lurus, yaitu metode yang digunakan untuk menghitung amortisasi harga tak berwujud yang dilakukan pada bagian-bagian yang sama besar dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran selama masa manfaat yang telah ditetapkan. Dari Naftali bagaimana? Ya, metode penyusutan untuk aset tidak berwujud memang hanya ada satu ya. Ya, garis lurus. Garis lurusnya boleh pakai sisa, boleh tidak pakai sisa. Tadi contoh yang Henry yang bisa dijual bebas itu, contohnya yang kayak tadi ada vaksin AstraZeneca. Oh gitu ya. Iya. Kalau itu boleh, oke. Silakan lanjut. Karena harusnya nggak semua bisa digitukan ya. Kalau kasus vaksin iya berarti boleh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia. Pertanyaannya, jelaskan mengapa terjadi penurunan nilai aset tetap dan aset tidak berwujud.
Penurunan nilai aset tetap dan aset tidak berwujud itu dapat terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, pada depresiasi, aset tetap seperti mesin atau gedung akan mengalami depresiasi seiring waktu karena penggunaan dan usianya. Lalu perubahan pasar, yaitu aset tidak berwujud seperti merek dagang atau paten dapat mengalami penurunan nilai jika terjadi perubahan pasar atau perubahan teknologi yang membuat aset tersebut kurang bernilai atau tidak berguna lagi. Selanjutnya, kondisi ekonomi. Saat kondisi ekonomi tidak stabil atau terjadinya penurunan pasar, nilai aset tetap dan tidak berwujud dapat turun karena nilai pasar pada mereka menurun atau permintaan untuk aset tersebut juga menurun. Selanjutnya, kerusakan. Aset tetap dapat mengalami kerusakan yang mengakibatkan penurunan nilai, seperti jika mesin rusak atau gedung mengalami kerusakan struktural. Bagaimana lagi? Jawabannya udah cukup jelas ya. Pada dasarnya memang faktor-faktor yang disebutkan tadi bisa menyebabkan penurunan nilai aset, baik aktiva tetapnya berwujud maupun yang tidak berwujud bisa. Jadi itu sama. Yang lain sudah cukup jelas. Lanjut. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nova. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menilai dan mengukur aset tetap tidak berwujud? Terima kasih. Jawabannya adalah dengan cara dihitung melalui transaksi pembeliannya dari perusahaan lain. Nilai beli ini adalah nilai beli perusahaan secara bersih, mencakup semua aset dan kewajiban dalam perusahaan tersebut. Apa? Coba ulangi. Itu dengan cara menghitung secara bersih semua aset dan kewajiban dalam perusahaan tersebut. Aset dan semua kewajiban, kok gitu yang dihitung? Kalau total aset dikurangi total semua kewajiban kan menjadi ekuitas ya. Itu jadi kayak mau mengakuisisi namanya tuh. Yang kita bahas ini kan menilai dan mengukur aset tetap yang tidak berwujud. Coba cari lagi jawabannya. Sama satu lagi ada pertanyaan dari Arnito ya. Arnito ada hadir? Mana Arnito? Mau konfirmasi dulu. Jenis aset apa sajakah yang mempunyai umur lebih dari 1 tahun? Ini asetnya yang tidak berwujud berarti ya? Oke, karena yang tidak berwujud baru diamortisasi. Kalau yang berwujud itu disusutkan namanya. Oke, berarti jenis aset tidak berwujud apa sajakah yang mempunyai umur lebih dari 1 tahun? Bukan aset tidak lancar itu ya? Ya sih, dia aset tidak lancar, tapi aset tidak lancar yang tidak berwujud.
Aset tetap tak berwujud yang mempunyai umur lebih dari 1 tahun. Berarti udah semua jenis Aset aktif tak berwujud lebih dari 1 tahun, 1 tahun umurnya Pak? Enggak juga. Enggak juga. Ya. Ada yang di bawah setahun, ada yang lebih dari setahun. Bisa nggak sih ya? Enggak cipta nggak bisa kalau kita lebih kalau itunya enggak mencipta nggak bisa. Dari cara kalkulasi
Tinggal 2 pertanyaan ya, Nova sama Arnito. Aku udah dapat si Nova. Oke, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan si Nova. Dan saya bagaimana cara menilai dan mengukur aset tetap tidak berwujud. Cara menghitung aset tak berwujud itu dengan cara amortisasi. Caranya itu adalah biaya perolehan aset dibagi dengan masa manfaat tersebut. Jadi baru kita bisa dapat menilai besarnya aset tetap tidak berwujud tersebut. Biaya perolehan aset dibagi masa manfaatnya. Berarti kalau biaya perolehan itu menilai atau mengukur? Di sini dia katanya biaya aset amortisasi dapat untuk perusahaan biaya menghitung amortisasi dengan metode garis lurus. Dengan metode ini biaya aset tidak berwujud tersebar merata di semua periode akuntansi di mana aset tersebut dapat memperoleh manfaatnya. Betul. Yang maka menghasilkan rumusnya spesifik beban amortisasi tahunan sama dengan biaya perolehan aset dibagi masa manfaat. Betul. Biaya perolehan aset memperhitungkan jumlah tercatat jika ada termasuk biaya lainnya yang dapat memperoleh aset tersebut. Kegiatan amortisasi itu untuk menilai atau untuk mengukur? Mengukur ya? Mengukur. Biaya perolehan itu, perhatikan semua. Biaya perolehan aset tetap tidak berwujud itu menilai berarti ya. Kalau kita lakukan amortisasi setiap periode itu berarti kita mengukur, karena kita mau menurunkannya sesuai dengan nilai wajar. Untuk menilainya dengan metode apa? Metode yang paling sering digunakan metode biaya perolehan. Berapapun biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan aset itu, itulah menjadi nilai yang kita catat di neraca. Contoh, kita beli aplikasi seharga 100 juta rupiah. Aplikasi itu nggak bisa langsung dipakai kan? Harus diinstalasi dulu. Yang pada install teknisi dari yang jual program itu. Biaya teknisinya 500.000. 500.000-nya tuh apakah ditambahkan ke dalam nilai perolehan atau jadi beban perusahaan? Ingat prinsip akuntansi yang kita pelajari kemarin? 10 prinsip. Coba dibuka lagi pertemuan 1 materinya. Prinsip biaya historis ya, bahwa penilaian harga suatu aset tetap dinilai sampai kita bisa menggunakannya. Kalau barang aplikasi itu tidak kita install, apakah kita bisa gunakan? Nggak bisa kan? Berarti harus ditambah dong 500.000 jasa instalasinya itu. Bisa dipahami?
Bisa kok. Oke, lanjut. Ya, ini lagi. Kan bisa tadi kan sampai tidak lebih disebut. Ini kalau meninggal dia bisa bukan menciptakan sesuatu, tapi dia sudah meninggal maka apanya udah misalnya dia baru menciptakan bulan ini kan meninggal. Enggak apa-apa, ya pas aja. Paling lama tuh, atau paling dikit? Paling lama lah. Cipta lah. Terdekat berarti paling lama 5. paling lama 5, paling cepat 4. Udah, baca aja. Baca aja lah. Yang itu tuh yang gue catat. Aku gimana tadi? Saya nggak salah. Baca aja ya. Yang dia meninggal, sebut aja. Pada saat bulan dia menciptakan dia meninggal juga, maka hak ciptanya sudah tidak ada lagi, tidak berlaku lagi. Kalau dari alih itu mana? Hak cipta kalau udah meninggal masih berlaku. Berlaku, Pak. 70 tahun setelah yang meninggal aturannya. Kalau paten yang enggak. Kalau dia udah meninggal baru dia enggak. Paten itu kan ada tuh yang untuk 10 tahun aja mungkin ya. Itu baca ada kan. Ya. Paten 20 tahun. Tergantung, itu beda-beda jenisnya. Iya. Kalau franchise Saya pun nggak terlalu hafal itu banyak kali. Iya, Pak. Jadi katanya Arni tanya, saya memujuk pertanyaan dari Arnito. Dinas aset tak berwujud yang lebih dari 1 tahun. Dan dapat demokrasi selama 2 tahun. Itu dapat demokrasi juga? Ya, itu pertanyaan siapa? Oke. Yang pertama itu sebenarnya jenis aset apa saja mempunyai umur lebih dari 1 tahun dan dapat diamortisasi sama aset yang dapat diamortisasi. Yang aset lebih dari 1 tahun itu ada hak paten umurnya adalah 20 tahun. Kalau franchise umurnya lebih dari 5 tahun. Kalau merek dagang itu lamanya itu bisa 10 tahun. Kalau goodwill dia hanya 4 tahun sampai lebih kurang 4 tahun sampai 5 tahun. Kalau hak sewa itu paling lama 25 tahun. Hak sewa tuh HGB ya? Hak guna bangunan. Iya. Kalau tuh iya 25 tahun. 25 Tapi bisa diperpanjang lagi. Iya, kalau semua ini bisa diperpanjang. Tapi namanya 25 tahun lagi. Iya. Ada nggak yang di bawah setahun aset lancar itu? Aset tidak berwujud itu? Enggak, Pak. Ada. Bisa cari, Pak. Apa tuh? Ini bawah setahun ada. Paling gampang gini, kita beli aplikasi, cuma dikasih lisensi untuk 6 bulan. Iya, kayak beli Spotify cuma bisa 3 Iya. bulan, 2 bulan gitu. Iya, itu sama. Oh. Kan di bawah setahun itu. Dan dia nggak berwujud. Benar nggak? Iya, Pak. Berarti ada ya? Ada, Pak. Kalau yang tidak sampai setahun ya nggak ada amortisasi, langsung dibebankan. Yang Ketika habis pakai langsung dinolkan. Tapi kalau yang lebih dari setahun, itu ada amortisasinya. Dibuat per bulan atau per periode lah, tergantung pencatatan akuntansinya seperti apa. Oke, semua pertanyaan sudah dijawab. Terima kasih, silakan ditutup presentasinya. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Henry.
Oke, habis ini saya ceramah ya. Kira-kira sebelum masuk pembahasan materi saya, ada yang mau ditanyakan dulu tentang aktiva tidak lancar dan aset digital ini? Silakan. Oke. Sebentar ya.
Oke, kita materi pertemuan 8 tentang utang ya. Oke, sebelumnya saya mau minta tolong dulu. Bisa nggak satu orang fotoin saya nampak ini? Tolong foto ya. Kemudian
Saya butuh satu orang tolong bantu rekam saya ngajar. Agak 10 menit bisa. Satu orang ya? Henry. Oke, aku saya nanti. Wakil ketua ini. Karena ada keperluan soalnya harus ada perekaman. Landscape atau apa? Landscape aja. Cuman rekamnya itu kalau bisa ada nampak sedikit mahasiswanya. Itu mahasiswanya kan? Cuma enggak. Oh, enggak ada mahasiswanya. Mahasiswanya nampak juga. Mahasiswanya. Kamu mungkin duduknya di sini aja. Ayo maju. Coba kamu duduk sini. Kamu rekam ke arah sana. Kira-kira mahasiswa mana aja bisa nampak? Bisa nampak? Jadi belakang. Di sini kalau bisa ada akses. Jadi belakang aja. Resa. Resa sama Desi. Aku mau hilang. Alamatnya kalian. Soalnya ada keperluan kinerja dosen, jadi ada upaya lancar kan. Berkira. Kalau dari sini bisa nampak berapa? Sini apa? Saya kalau di sini nampak juga kan? Nampak sih. Oke. Udah mulai rekam. Kamera ada action. Oke. Udah ya? Kita melanjutkan materi yang berikutnya. Kita membahas tentang utang ya. Jadi dalam kampus Merdeka kita ini, kita jurusan manajemen ya, tapi yang belajarnya akuntansi. Memang harus ada perubahan di sini mengikuti kurikulum Merdeka. Di sini yang kita lakukan adalah pertukaran mahasiswa antar prodi jadinya. Kalian yang prodi manajemen belajar tentang akuntansi. Nah, di topik kali ini kita akan membahas tentang utang. Kira-kira ada yang bisa jelaskan utang itu secara sederhana seperti apa? Silakan, Kartini. Yang harus dibayar perusahaan. Yang kewajiban yang harus dibayar perusahaan. Oke. Jadi kewajiban itu kalau di dalam neraca laporan keuangan terbagi dua ya. Lancar sama jangka panjang. Lancar dan jangka panjang untuk membedakannya cukup satu cara. Lebih dari setahun atau kurang dari setahun. Jika dia kurang atau sampai dengan 1 tahun, itu masuk kategori yang lancar. Kalau dia lebih dari setahun masuk kategori jangka panjang. Bisa dipahami? Utang lancar. Oke, ini mungkin agak kecil, saya perbesar sedikit ya. Accounts payable. Accounts payable itu adalah utang-utang yang memang sifatnya di bawah 1 tahun. Utang yang di bawah 1 tahun ini bisa berupa utang dagang. Tahu utang dagang? Tahu. Seperti apa utang dagang itu? Utang yang ditimbulkan akibat kegiatan perusahaan. Atas transaksi ya berarti. Transaksi. Misalnya kita penjual TV, penjual barang elektronik, kita menjual TV, kulkas dan lain-lainnya. Barang itu kan bukan punya kita. Kita kan hanya toko. Kita beli dari orang kan? Iya. Kita beli dari orang itu tentu kita biasanya tidak langsung bayar. Jadi kita berutang dulu. Itu dikatakan utang dagang. Dan biasanya akan dibayar kalau barang itu sudah terjual, kita terima uang, baru kita bayar kepada supplier. Jangka waktu tempo biasanya berapa? 30 hari kan? Iya. Kalau yang buka toko biasanya 30 hari itu jangka waktu pembayarannya. Kalau di kita utang, di tempat mereka namanya piutang kan? Ya. Ingat waktu kita bahas piutang? N/30 itu?
Nah, di situ dia. Kebalikannya ini dengan piutang karena tergantung transaksi kita. Berikutnya ada yang namanya notes payable. Notes payable itu bisa dikatakan sebagai surat utang. Surat utang, kita mau menambah modal perusahaan nih, tapi sayangnya kita kekurangan uang. Caranya gimana? Kita terbitkan notes payable. Terbitin surat utang, ada orang mau beli, nanti kita menerima uang dong. Konsekuensinya adalah kita harus membayar bunga kepada mereka. Bunganya berapa? Itu yang nanti akan kita atur di dalam suatu surat perjanjian. Surat perjanjian itu namanya promise. Saya tuliskan biar enggak pusing ya. Waktu kalian dulu SMA atau SMK pernah dengar istilah promise? Belum. Promise itu surat utang ya, surat yang menyatakan kalau kita memiliki utang terhadap seseorang. Di dalam surat utang promise itu tercantum apa? Yang jelas nama masing-masing ada ya. Berikutnya jumlah pinjaman dana. Tentu dong harus dijelaskan berapa yang kita pinjam. Kemudian bunga atau tarif atau rate. Bunganya berapa persen? Misalnya 5% per tahun. Ada apa lagi? Jangka waktu. Kita berhutang sebanyak 100 juta rupiah selama berapa tahun? Kalau 5 tahun, berarti tiap tahun harus bayar 20 juta kan beserta bunganya. Umumnya sih ini yang wajib harus dijelaskan. Kemudian syaratnya ya. Syarat pelunasannya seperti apa? Bisa dipahami untuk notes payable atau surat promise? Oke, lanjut. Berikutnya dividends payable. Dividen. Ada yang tahu dividen? Silakan. Keuntungan yang diterima oleh para investor selama menanamkan modal. Ya, betul. Jadi investor kalau menanam modal di perusahaan, tentu dia mengharapkan imbal hasil kan? Yaitu dalam bentuk dividen salah satunya. Dividen itu dikatakan sebagai utang lancar karena ketika kita perusahaan sudah mengadakan RUPS, rapat umum pemegang saham, tidak langsung dibagikan biasanya kan? Biasanya sudah rapat kita umumkan dulu akan dibagikan dividen sebesar sekian rupiah per lembar pada tanggal 10 April misalnya. Jadi pada tanggal 10 April itu yang akan dibagikan. RUPS-nya misalnya hari ini ya. Nah, dia dikatakan utang lancar karena dia tidak mungkin lebih dari setahun. Kan tidak mungkin kita bilang mau bagikan dividen sebesar 50 rupiah per lembar, tapi kita baginya 2 tahun kemudian. Enggak ya. Enggak seperti itu sistem kerja di perusahaan. Maka itu dikatakan sebagai utang lancar karena dia pasti akan dibayar dalam jangka waktu dekat. 6 bulan pun rasanya udah terlalu lama kalau untuk bagi dividen. Biasanya 2-3 bulan itu jangka waktu pembayarannya. Ada yang mau ditanyakan terkait dividen payable? Atau promise atau yang lain? Kalau enggak kita lanjut. Customer advance. Customer advance kalau di Indonesia kan artinya uang muka pelanggan. Contohnya, saya menjual barang. Barangnya belum ada sama saya, tapi si Faber pengen beli sama saya barang itu, kulkasnya nih. Harga kulkasnya misalnya 5 juta. Saya belum punya barang, tapi Faber udah bayar ke saya DP sebesar 3 juta. 3 juta itu saya belum boleh akui sebagai pendapatan. Kenapa? Ayo, kenapa? Belum terjadi transaksi penjualan. Kalau transaksi sudah, tapi kalau transaksi penjualan memang belum. Jadi kalau di akuntansi cara mencatatnya, saya mencatat kas terlebih dahulu karena kas pembunuhan. Kemudian uang muka pelanggan sebesar 3 juta.
Inilah namanya customer advance atau uang muka pelanggan. Saya belum boleh mengakuinya sebagai pendapatan. 3 hari kemudian kulkasnya sudah nyampe nih. Saya serahkan ke Faber langsung lunasi 2 jutanya. Jadi saya menerima kas lagi kan sebesar 2 juta. Uang muka pelanggan ini kan ceritanya saya masih ngutang ke Faber ini. Benar tak? Iya. Saya ngutang ke Faber 3 juta. Tapi karena sudah saya bawa kulkasnya, sudah saya antar ke rumahnya, uang muka pelanggan akan kita hapus. Caranya, kita debitkan transaksi uang muka pelanggan ini. Sebelumnya kan dia di kredit posisinya, kita pindahin ke debit. Otomatis debit 3 juta, kredit 3 juta habis kan? Jadi 0. Sekarang kita udah terima juga uang 2 juta. Barulah kita akui sebagai penjualan sebesar 5 juta. Bisa dipahami prosedurnya untuk customer advance ini? Atau uang muka pelanggan? Atau kalau bahasa sehari-harinya kita sebut DP, down payment. Bisa dipahami? Kemudian ada tax payable. Tax payable ini berarti utang pajak ya. Kalau di materi yang saya kirim di Google Drive, itu tiap minggu saya update ya di sana. Itu sana tax payable-nya dibikin jadi 2. Income tax payable dan sales tax payable. Ya mau dipisah, mau digabung itu sebenarnya sama-sama utang pajak. Cuma kalau utang pajak yang sifatnya dari penjualan itu utang pajak yang sifatnya final kalau di Indonesia. Kalau yang income tax payable itu yang sifatnya non final. Itu nanti lebih dalamnya di materi akuntansi perpajakan. Di kurikulum Merdeka juga ada kan? Semester 4 ini. Ada Pak. Akuntansi perpajakan ya. Udah belajar sampai mana itu? Sampai PPH 1. Baru sampai mau masuk PPH badan. Nah, Udah. PPH badan itu nanti masuk kategori income tax payable. Karena dia tidak langsung dibayar. Dia akan dibayar di bulan April paling lambat. Tapi di Desember harus dicatat dulu kan berapa kewajiban pajak yang harus kita bayar. Oke, bisa dipahami untuk tax payable. Kemudian ada employee related payable. Employee itu kan berarti sesuatu yang kaitan dengan karyawan. Ini pernah saya jelasin dulu waktu pertemuan paling awal ya. Masalah pengakuan pendapatan dan biaya. Matching principle di prinsip akuntansi. Kalau kita mau mengakui biaya harus di periode yang sama dengan penjualan. Yang saya bikin contoh supir truk punya gaji Januari tapi dibayar di Februari, masih ingat? Itulah namanya employee related payable. Kita mencatat utang gajinya dulu di Januari, meskipun gajinya dibayar di Februari. Jadi ketika kita keluar uang di Februari, itu bukan untuk bayar beban gaji, tetapi utang gaji Januari. Salah satu contoh employee relatednya itu utang gaji. Yang lain ada iuran pensiun, itu juga. Kemudian kewajiban imbalan pasca kerja, kalau misalnya ada karyawan yang berhenti, itu kan harus bayar pesangon, uang PHK ya. Itu juga masuk kategori employee related payable. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Oke. Berikutnya kita masuk di materi ini sudah cukup jelas sebenarnya ya. Ada contoh-contohnya juga. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa kita lanjut melalui WA. Berikutnya utang jangka panjang. Tadi kan di slide kita lihat ada 3 lingkaran ya, yang ini. Lancar dan jangka panjang itu yang membentuk kewajiban di perusahaan. Lancar sudah kita bahas, kita sekarang masuk ke jangka panjang. Nah, di sini ada obligasi, ada pinjaman jangka panjang dan leasing jangka panjang. Obligasi nanti kita bahas lebih dalam lagi, ada di bawah. Kemudian kalau pinjaman jangka panjang, ya intinya lebih dari setahun pembayarannya. Misal utang bank untuk kredit modal kerja, utang bank untuk kredit investasi. Kalau utang leasing
kita leasing untuk beli mobil operasional perusahaan, atau leasing untuk membeli alat berat, itu masuk kategori yang ini. Cuman biasanya itu ada dipecah kalau kita buat laporan keuangan. Misal total utangnya adalah 500 juta. 500 juta ini kan akan dibayar misalnya 3 tahun atau 5 tahun lah ya, biar gampang itu. Berarti kan di tahun 2024, ini 2023 ya kejadiannya. Di tahun 2024 kewajiban harus dibayar 100 juta kan? Karena setiap tahun kita harus bayar 100 juta rupiah. Berarti di 2024 kita bayar 100 juta yang harusnya kita bayar. 2025 6, 7, 8 kita bayar 400 juta kan, yang menjadi kewajiban kita. Sampai sini paham? Kita berutang di 2023 500 juta, maka di neraca 2023 ya saya bilangnya ya, kewajiban jangka pendek kita munculkan utang bank sebesar 100 juta. Sisanya 400 juta masuk kewajiban jangka panjang. Ada yang tahu kenapa? Karena sudah dalam waktu kurun setahun. Dalam waktu kurun setahun, ya benar. Cuma kalimatnya kurang lengkap. Ini kan kalau pinjaman kredit di bank pasti ya ada perjanjiannya seperti promes tadi lah kan, lengkap semuanya. Perjanjiannya, utangnya berapa, cicilannya berapa, bunganya berapa, jangka waktu berapa. Kita udah tahu pasti di 2024 yang menjadi kewajiban kita untuk membayar adalah 100 juta. Maka di neraca 2023 kita catat ini sebagai utang jangka pendek atau utang lancar. Yang 2025 sampai 2028 sebesar 400 juta. Kita catatnya di kewajiban jangka panjang. Jadi dipecah itu kalau di pelaporan. Tapi kan total tetap sama 500. Hanya saja pemecahannya dibedakan kalau di neraca. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Obligasi. Obligasi sebenarnya mirip-mirip juga dengan promes. Cuma promes itu biasanya diidentikan dengan yang jangka pendek. Obligasi itu untuk yang jangka panjang. Fungsinya sama. Ketika kita butuh dana, kita bisa terbitkan surat utang. Issuing bonds. Ini adalah bagaimana kita menerbitkan obligasi. Pertama, kita tentukan dulu jumlahnya. Saya perusahaan bergerak di bidang pertambangan. Saya ada ketemu kawasan, di situ banyak emas. Seru ya kalau banyak emas ya. Gimana caranya supaya saya bisa dapatkan emas ini dalam waktu cepat? Tentu saya butuh alat lebih banyak kan? Alat yang lebih baru, alat yang lebih canggih, alat yang lebih kuat untuk menggali kan? Butuh dana kan? Kebetulan dari pemegang saham perusahaan kami nggak cukup dananya. Ya sudah deh, kita terbitin surat utang. Kita butuh 5M. Udah kita tentukan jangka waktu dan tingkat bunganya. Rupanya sudah ada nih yang mau beli surat utang saya sebesar 5 miliar. Kita sepakati berapa lama jangka waktunya sama tingkat bunganya berapa persen. Biasanya tingkat bunga obligasi itu di atas deposito bank. Kenapa? Karena kalau deposito bank itu kan risikonya lebih rendah. Saya punya uang 5 miliar, saya letak di deposito. Bunga sekitar 3% lah atau 4%. Saya nggak perlu ngapa-ngapain kan? Uang saya pasti aman, akan kembali. Tapi kalau saya 5 miliar itu saya jadikan obligasi, apakah perusahaan pertambangan ini yakin bisa sukses? Ada resiko kan? Resikonya kalau sempat ngandet bisnisnya, atau rupanya yang dikatakan tumpukan itu ada emas, pas digali rupanya nggak ada, rugi ya perusahaannya. Saya sebagai pembeli obligasi juga rugi. Makanya ada resiko. Dan risiko itu harus dicatat dalam prospektus. Prospektus itu mirip surat promes, ada jumlah pinjaman, bunga, bla bla blanya. Kemudian cantumkan resikonya apa, resiko yang mungkin terjadi ketika dalam proses itu.
Kalau misalnya kalian punya uang 5 miliar, kalian lebih pilih obligasi atau pilih deposito? Deposito ya, lebih aman kan? Tapi bunga kecil. Obligasi ini bisa 7-9%. Kalau mau dinego bisa sampai 12%. Kalau uangnya banyak. Semakin tinggi resiko, semakin tinggi imbal hasil yang diharapkan. High risk, high return. Pernah dengar istilah itu? Ini salah satu contoh untuk menggambarkannya. Kemudian setelah buat prospektus, kita pemasaran obligasi, kita pasarkan, kita umumkan. Nah, kalau sudah ada yang beli, kita buat perjanjian obligasi. Perjanjian ini ya sama aja dengan yang promise tadi. Ada ketentuannya, jangka waktu, tingkat bunga, dan lain-lainnya. Bisa dipahami cara penerbitan obligasi ini? Bisa, Pak. Cara cetak jurnalnya seperti ini. Ketika kita menerbitkan obligasi dan rupanya sudah ada yang beli, berarti kan kita terima uang kan? Iya. Boleh di kas, boleh di bank, sebesar 5 miliar. Di kreditnya apa? Utang obligasi sebesar 5 miliar juga. 1 tahun kemudian kita harus bayar kan? Misalnya 5 tahun. Berarti tahun depan kita harus bayar 1 miliar. Berarti utang obligasinya berkurang dong. Sebesar 1 miliar. Bunga obligasi kalau bagi kita itu beban kan? Tapi bagi yang membeli obligasi kita itu pendapatan mereka kan? Mereka sebutnya kupon obligasi. Tahu kenapa disebut kupon? Dulu obligasi itu bentuknya seperti secari kertas seperti ini. Ada bawahnya seperti gini. Tahu kupon undian yang cabut-cabut itu? Ada 10 misalnya. Berarti 10 kali pembayaran. Ini kita cabut, ini kita tukar ke perusahaan. Perusahaan ganti pakai uang. Makanya disebut kupon. Jadi ini hanya penamaan aja ya. Mau sebut kupon, mau sebut bunga itu sama, nggak apa-apa. Saya cuma cerita sejarahnya aja. Katakan bunganya 5% dari 1 miliar. 5% boleh nggak? 5 miliar, 550 juta dong. Dari perusahaan akan keluar kas atau bank sebesar 1 miliar 50 juta rupiah. Ini cara mencatat jurnal saat di awal penerbitan obligasi. Ini saat membayar obligasi di tahun pertama. Terus suku bunganya gimana? Suku bunga itu ada yang tetap, ada yang fluktuatif. Kalau kita lihat di sini ada tingkat bunga atau interest rate. Dikatakan sini ada yang fix, tetap, ada juga yang berubah atau floating. Jadi itu nanti tergantung kondisi keadaan pasar ya. Bisa dipahami terkait obligasi ini? Atau masih ada yang bingung? Bisa semua? Ben. Makasih ya. Sudah merepotkan. Hampir 15 menit deh. Oke, makasih ya. Yang saya ajar ini ada semua di video pembelajaran nanti kalau ini ya mau belajar ulang. Kemudian jenis obligasi ada corporate bonds. Kalau corporate berarti yang diterbitkan oleh perusahaan. Government, pemerintah. Government ini ada yang ori, SN retail, suku retail, banyak jenisnya itu. Kalian bisa cek di website Kementerian Keuangan, itu ada. Dan dia tiap tahun pasti ada diterbitkan. Munisipal. Munisipal ini pemerintah daerah seperti kota atau negara bagian. Kalau di Indonesia agak jarang sih munisipal ini.
Berikutnya zero kupon. Zero kupon artinya apa? Kuponnya 0 dong. Tidak ada bunga. Iya, nggak ada bunga. Tapi untuk apa diterbitkan obligasi kalau nggak ada bunga? Apa untungnya buat saya? Ketika perusahaan memerlukan cash, gimana ya? Tidak membutuhkan gimana ya? Bagi hasil. Bukan bagi hasil. Di saat perusahaan itu sebenarnya punya aset, tapi asetnya tuh berupa aset yang harus dicairkan ke uang dulu, sedangkan dia sedang membutuhkan uang gitu. Itu kalau nggak salah. Enggak juga. Jadi zero kupon ini salah satu keuntungannya, misalnya kita sudah punya obligasi 1 miliar kategori zero kupon. Berarti kan kita hanya menerima pembayaran pokok pinjamannya aja. Bunganya nggak perlu, kita nggak terima pendapatan bunga. Tapi ketika kita butuh dan kita butuh mendesak nih ceritanya, kita bisa jual dengan harga di bawah harga pasar. Kebetulan ada yang mau beli, Faber beli dengan harga 900 juta. Berarti kewajiban perusahaan bayar utang ke saya berpindah dong, dari saya ke Faber. Perusahaan tetap bayar ke Faber 10 miliar bagi 10 tahun. Begitu. Cuman memang zero kupon ini agak kurang menarik kalau sekarang. Dan setahu saya nggak ada lagi zero kupon ini. Sekarang lebih banyak corporate atau government. Kemudian convertible, ini kalau bisa dikonversi menjadi saham. Itu yang tadi Henry bilang ya. Kalau misalnya perusahaan sulit untuk bayar, bisa dijadikan saham. Itu maksudnya convertible bonds. High yield bonds, ini bunga obligasi yang high yield dia lebih tinggi. Tapi terus kita harus ingat ya, high yield yang lebih tinggi risikonya gimana? Lebih besar. Jadi ini yang bisa sampai 20% lebih nih. Ini udah nggak ada juga sih setahu saya. Jarang. Kalau ada pun jarang sekali. Penilaian akuntansi untuk utang obligasi. Nilai wajah atau face value. Selain face value ada sebut par value. Pernah dengar istilah ini? Oh, berarti udah ngerti dong. Kalau udah ngerti nggak usah jelasin lagi. Kalau bahasa Indonesianya apa? Nilai pari. Agak aneh ya, wajah ini ikan pari gitu. Oke. Apapun istilahnya, intinya berapapun yang kita keluarkan uangnya, itulah yang kita catat sebagai nilai obligasi. Kemudian ada juga untuk tingkat bunga. Tadi sempat disinggung tetap dan floating. Kalau tetap 5% ya berarti 5% sampai lunas. Kalau floating berarti sesuai keadaan pasar. Patokannya adalah suku bunga Bank Indonesia. Ketika suku bunga Bank Indonesia naik, kupon untuk obligasi juga ikut naik. Kalau dia turun, dia ikut turun. Tapi ada juga yang sifatnya floating dengan batas bawah. Artinya misalnya kita tetapkan batas bawahnya 5%. Meskipun suku bunga bank turun, dia paling rendah tetap di 5% patokannya. Jadi itu lebih aman kalau yang pakai batas bawah. Berikutnya waktu jatuh tempo. Jelas ya, di Promes ada 5 tahun, 10 tahun. Nah kemudian ada nilai pasar. Nilai pasar ini yang bisa kita jual di atas atau di bawah nilai pari. Jualnya di pasar sekunder, bukan di pasar primer. Apa itu pasar sekunder dan pasar primer? Di manajemen keuangan sudah dipelajari. Kalau pasar primer itu yang langsung. Kalau pasar sekunder yang melalui broker. Mandiri Sekuritas, Panin Sekuritas, itu broker semua. Itu pasar sekunder namanya. Effective interest method. Ini metode pencatatan sih. Kita kan bayar bunga. Nah, ini ada contohnya nih. $10.000 tingkat bunga 5% selama 5 tahun. Berarti
tingkat bunga pertama di tahun pertamanya 500 kan? Yang kita akui di tahun pertama adalah $500 saja bunganya. Jangan diakui semua. Tidak boleh, karena itu tidak sesuai dengan prinsip akuntansi. Bisa dipahami? Pembebanannya sesuai periode, jangan langsung dimakap di awal tahun semua. Jangan di awal-awal periode ya. Kontingensi. Oke, sebelum masuk kontingensi, ada yang mau ditanyakan dulu? Ya. Kalau perusahaan yang udah jual saham di bursa itu masih bikin obligasi? Bisa. Boleh. Nah, dia kan udah dapat dana dari bursa efek gitu kan? Iya. Boleh. Jadi mau mendapatkan pendanaan bisa melalui penambahan modal, bisa melalui penambahan utang. Mau pakai modal, mau pakai utang kan yang penting uang masuk. Tapi perlakuannya berbeda. Kalau misalnya perusahaan dilikuidasi atau dia bangkrut, maka yang utang harus dibayar duluan, baru yang terakhir modal. Jadi perlakuannya duluan utang itu. Ada lagi yang mau tanya tentang utang sebelum kita masuk kontingensi? Oke, kontingensi itu adalah kewajiban atau aset yang akan muncul di masa depan karena ada sesuatu peristiwa, tapi kita belum tahu nilainya berapa. Contoh, ini ada sengketa hukum. Kita paten misalnya. Kita secara nggak sengaja terpakai paten atau merek nama orang. Bisa saja kan? Contohnya apa ya kalau di Indonesia? Geprek bensu. Pernah ada kasusnya kan? Rupanya nama bensu sudah terpakai oleh ayam yang lain ya. Pemilik bisnis rumah makan ayam yang lain. Rupanya yang punya Ruben Onsu kalah ya, kalau nggak salah. Yang punya Ruben Onsu atau yang punya itu yang kalah? Yang sebelum kemarin Ruben Onsu menang. Yang kalah yang Oke. Kita dari sisi berarti Ruben Onsu itu waktu itu kasusnya tergugat ya. Yang satu lagi itu dia penggugat ya. Si penggugat berarti didenda dong. Kan sengketa hukum kan? Harus ada bayar denda. Tapi belum tahu dendanya harus bayar berapa. Nah, itulah namanya kontingensi. Di akuntansi gimana perlakuannya? Kita tetap catat. Nah, kalau masalah sengketa hukum kan ada pengacara ya. Pengacara tuh kita anggap sebagai orang yang profesional kan di bidangnya, dan dia mengerti. Dalam kasus seperti ini, si penggugat maksimal harus bayar paling banyak berapa? Misal 500 juta. Nggak mungkin lebih ya, 500 juta sudah yang paling tinggi. Maka di neraca perusahaannya si penggugat, catat dulu biayanya 500 juta, biaya denda sengketa hukum 500 juta pada utang kontingensi. Jadi utang kontingensi letaknya di sebelah kredit. Beban sengketa hukum, kewajiban, kontingensi. Gak apa-apa, kita cadangkan dulu karena ini kan memang nilainya meskipun ditaksir 500 kan tetap nilainya tidak pasti ya. Tapi daripada kita catatnya kita rugi di tahun depan, mending kita catat dulu sekarang. Kenapa? Ingat prinsip akuntansi yang mencatat biaya lebih dulu atau mencatat aset yang lebih kecil di awal? Prinsip konservatisme atau prinsip kehati-hatian. Segala sesuatu yang sifatnya beban kita catat dulu lebih besar di awal. Terlepas nanti di tahun berikutnya bayar dendanya 500 atau di bawah 500, nanti tinggal kita lakukan jurnal pembalik. Jadi kerugian di masa depan tidak terlalu besar lagi kan? Karena kita akui dulu kerugiannya sekarang. Nah, itulah kontingensi. Bisa dipahami contoh sederhananya. Kemudian yang kedua nih ada garansi produk. Garansi perusahaan HP. Biasa handphone ada garansi setahun ya.
Apakah mungkin 1000 unit HP yang dijual 1000-1000-nya langsung rusak? Enggak ya. Paling 1 atau 2 case saja ya. Itu pun harus dianggarkan itu. Kalau misalnya 10% dari produk yang terjual itu bisa rusak, berarti kan kita harus anggarkan 10% dari total penjualan kan, untuk mengganti uang si pembeli ya. Itu juga kontingensi namanya. Kan belum pasti kan? Lingkungan. Nah ini misalnya suatu pabrik melakukan pencemaran lingkungan, lalu dituntut oleh warga, disuruh ganti rugi karena mencemari air sungai contohnya. Ya sama, nanti akan dibawa ke kasus hukum, oleh pengacara ditaksir nilainya berapa, baru kita kontingensikan. Ganti rugi karyawan. Ini misalnya di pabrik tiba-tiba ada kecelakaan kerja, kan si pabriknya harus mengganti dong. Kan karyawan itu mengalami kecelakaannya di jam kerja kan, biaya pengobatannya harus diganti. Kalau misalnya dia meninggal juga harus ditanggung kan. Itu nilainya juga pada awalnya belum bisa ditaksir itu, makanya termasuk kategori kontingensi. Oke, kontingensi. Oh, dia terbagi dua juga. Gain artinya keuntungan, kalau loss artinya kerugian. Kontingensi bukan cuma utang ya, aset juga bisa kontingensi. Misalnya asuransi, pabrik kita terbakar. Kalau pabrik terbakar, akan digantikan klaim kita oleh asuransi. Itu juga kontingensi, kita belum bisa tahu nilainya berapa karena si pihak asuransi harus menghitung kan, estimasi kira-kira berapa yang akan ditanggung. Tapi kalau pendapatan biasanya tidak kita jadikan atau tidak kita catat dulu di awal. Kenapa? Prinsip konservatisme yang tadi itu. Kalau beban kita akui dulu di awal kan. Tapi kalau pendapatan akuinya belakangan. Itulah orang akuntansi. Prinsip kehati-hatiannya seperti itu. Nah, itu yang gain kontingensi. Kalau yang loss kontingensi, ya seperti tadi, sengketa hukum, asuransi, gugatan, dan lainnya. Oke, dari yang sudah dijelaskan, ada yang mau ditanyakan? Amanda Dwi Putri. Arnito. Selin. Oh ya, saya mau minta tolong satu lagi. Saya mau foto kalian sebagai bukti pembelajaran. Cuman kalau bisa kalian jangan pakai alma mater. Bisa dilepas dulu. Seksi. Pakai baju meja, Pak. Ya udah, satu orang nggak apa-apa lah. Yang pakai kemeja boleh dilepas dulu alma maternya bentar aja, biar ada bukti arsip. Sorry ya jadi merepotkan. Oh, ini nggak ada. Ini buat JJ Pak. Ya, dilihat itu. Oke. Pura-pura menyimak ke depan ya. Kalau pura-pura ngerti ya, pandai ya. Sudah baik, bro. Oke. Oke, Desi Simbolon. Nahlia Nadra. Feber. Gracia. Heri Supianto. Jose. Kartini. Nadia. Naftali. Nova. Puspa. Oke, ini yang tadi presentasi ya. Puspa, Salsa, Yulia ya. Selin, ya. Selin tadi udah dipanggil kok. Henry.
Ada yang namanya belum dipanggil? Udah semua? Udah, yang tadi presentasi tentu udah ini kan? Oke. Kisi-kisi ujian. Saya sudah rekap semua pertanyaan kalian. Pertanyaannya ini. Inilah pertanyaan yang sudah kalian tanyakan selama kita presentasi. Udah saya catat. Nah, nanti saya akan ambil pertanyaannya dari sini, sama nanti yang dari yang materi yang saya biasa jelasin metode ceramah. Kadang kan setiap kali kalian bertanya kan, kelompok penyaji menjawab, kemudian ada saya tambahin kan. Nah, kalau kalian nyimak pasti bisa itu nanti. Nah, cuman ini nanti mau saya gabung dengan kelas lain punya juga. Nah, kalau bisa nanti di hari Minggu, karena kelas saya yang terakhir tuh hari Sabtu. Jadi hari Sabtu sore lah. Sabtu sore langsung saya share. Nah, silakanlah kalian pelajari sebagai bahan ujian. Sudah mencium bau saya ya guys ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan untuk materi atau kisi-kisi ujian? Kalau mau nanti sebagian saya kirim dulu. Nanti malam lah saya kirim, saya rapiin dulu ya. Nanti pakai Google Form kita ujian. Bisa Google Form ya? Waktunya progres. Waktu sampai selesai. Atau mau pakai waktu? Oh tidak. Pokoknya sampai selesai ya. Ya tapi jangan kelamaan juga kerjainnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau begitu saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Berarti pertemuan berikutnya presentasi kelompok 1 dan 2 lagi ya. Iya kan? Kan 2 kali kan? Kelompok 1 dan 2 ini sudah presentasi lagi. Pertemuan 10 dong. Topiknya belum. Sudah. Topik udah saya bagi. Udah kan topiknya kemarin? Yang saya kasih tabel Excel panjang itu. Di pertemuan 10 presentasinya. Berarti di pertemuan 9 udah harus kirim bahan dong. Iya kan? Kan perjanjian kita kelompok yang presentasinya offline tapi kirim bahannya pas online kan? Sudah cukup jelas? Oke, kalau sudah saya ucapkan terima kasih. Selamat sore. Oke. Kalian mau pakai ya? Enggak sih, ujian. Saya punya tidak ada deh. Oh itu nggak. Kalian mau ujian? Saya mau zoom bentar. Tinggal aja nanti saya ngantar. Makasih ya Pak. Ya. Ayo Pak. Ya. Hmm.